Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita ketika hati gelap dan telinga tuli dari kebenaran tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Masya Allah luar biasa sekali, kita akan perdalam di segmen ini, di segmen 3 dan juga 4 dengan sesi dialog. Saya persilakan terlebih dahulu untuk penanya dari jamaah yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Sultan yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz kita Ustadz Ujai. Silakan. Ibu Sultan boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibunda Sultan, santri Al-Ghazali Ustadz. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara melembutkan hati anak yang terkadang sulit untuk dinasehati gitu Ustadz. Apalagi apalagi kedekatan mereka dengan HP zaman sekarang ini tuh Ustadz. Ngasih taunya apa, doanya tuh apa Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ujai. Naam, Masya Allah pertanyaan yang luar biasa. Ini ibunya yang namanya Sultan, apa anaknya yang namanya Sultan? Oh, berarti menjadi Sultan itu nggak harus kaya dulu gitu. Iya benar. Cukup jadi santri aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang persoalan anak dalam konsep Islam sudah barang tentu orang tua jangan lepas doa. Karena ad-du'a'u silahul mu'min, itu senjatanya daripada orang-orang yang beriman. Selain daripada yang namanya doa enggak bosen kita sampaikan kepada Allah, maka kita juga jangan bosen untuk terus mengarahkan anak. Anak dulu sama anak sekarang emang udah beda jauh. Kenapa? Karena tuntunan zaman atau kemudian perubahan zaman itu nggak bisa kita elakkan. Maka kemudian lebih kita galakkan gitu loh. Pendidikan kepada anak kita, tarbiyah kepada anak kita. Dan lebih memperbanyak yang namanya tentu kesabaran. Kalau zaman dulu jangan kata yang namanya anak sama orang tua. Anak sama orang tua. Zaman dulu guru sama anak murid. La ilaha illallah Pak Bu. Saya dulu Bang. Waktu ngaji nih sama kiai. Jalan disuruh nyampe nimba dulu, betul gak kiai? Abis nimba lu ngepel. Nyapu jangan pakai lupa. Salah. Kadang-kadang kita diapain? Sabet pakai rotan. Lah kalau dulu kita ngadu lah kiai nih Bang, sama orang tua kita. Diomelin, dimarahin sama ustaz. Bukan di alam, kalau orang Betawi bilang. Nambahan, lu si bongor, begitu. Yang bandel siapa? Orang Betawi bilang diginiin diapain ini? Di empos, betul ya? Anak zaman now kagak tahu empos. Di empos. Sekarang jangan kata sama orang tua, sama gurunya dibilangin, bu lapor. Gurunya yang kemudian dimaki-maki, masih mending dimaki-maki, dilawan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Benar apa benar? Fakta apa fakta? Makanya nih anak bocah, ente-ente orang nih, perawan, perjaka, dimasukin sama orang tua ke pondok pesantren, lah syukur. Kenapa? Jauh daripada budaya-budaya yang akan menjadikan ente rusak. Ente yang di pesantren aja pulang buru-buru ngulang pelajaran. Ngaku aja Dani ya. Bu, Pak saya mau tanya. Kira-kira anak santri nih yang sekarang pulang. Yang ditanyain pertama kali bapak emaknya apa? Handphone saya mana mak? Yang mana itu? Yang mana itu? Ngapa begitu Ustaz? Pengalaman saya bilang tadi. Pengalaman. Abah handphonenya mana? Tuh. Subhanallah. Maka kesabaran itu harus tetap ditingkatkan dan ditingkatkan demi untuk apa? Menjaga kualitas anak-anak kita. Emang udah begitu zamannya.
Makanya Allah sampai memperingatin kalau buat yang namanya urusan anak mah Bu, Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka takut. Masya Allah pakai lamul amr nih. Hendaklah mereka orang-orang yang beriman takut ketika meninggalkan generasi-generasi mereka dalam keadaan lemah. Apa itu yang dimaksud lemah fisik? Oke. Tapi yang lebih dominan adalah bagaimana anak tersebut tidak lemah ilmu agamanya, lemah imannya, lemah akhlaknya. Falyattaqullaha, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berkata yang baik terhadap mereka anak-anaknya. Kata-kata wal yaqulu qaulan sadida itu memberikan sebuah gambaran, didik mereka terus-menerus dengan baik dan benar. Berikan kepada mereka tarbiyatul islamiyah yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya, sehingga mempunyai adab, mempunyai akhlak, dan pada akhirnya mereka mampu menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bukan hanya saja di alam dunia, tapi kelak juga di akhirat. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin pertuntutan kepada kita semua, sebelum kita meminta anak kita berhati lembut, terlebih dahulu kita sendiri untuk melembutkan hati kita, sehingga kita mudah membuat anak-anak kita hatinya lembut. Amin. Baik, selanjutnya saya ke Pak Heri yang sudah siap dengan pertanyaan. Nanti insya Allah Kiai Asep Anum akan menjawabnya. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para kiai yang saya hormati, yang ganteng-ganteng, alhamdulillah saya bisa ada di sini karena Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jag gorejag. Yes, alhamdulillah. Ya, pertanyaan saya hanya satu, dan jangan sampai terlalu banyak karena waktunya terpepet ya. Bagaimana menghidupkan hati yang mati? Poek mongkleng teka dulu cik bahasa Sunda nama gitu. Buta terong, buta hati, tapi pengen selalu ingat sama Allah. Karena bagi saya sendiri gitu ya, ingat Allah itu pada waktu sholat dan berdoa, itu aja. Di lain itu kita ya seperti biasa aja, tidak lupa dengan Allah itu sendiri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan dari Pak Heri tadi. Nyambung sekali seperti yang disampaikan Yai Asep tadi, bahwa untuk mentalkin ini, kalau ketika hati sudah ditalkin, ini tanda-tanda hati kita sudah mati. Dijawab nanti Yai Asep, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.